Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kita tahu pada tanggal 25 Desember kemarin atau hari Natal 2024 ada kado istimewa untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yaitu penetapan KPK kepadanya sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Kita tahu bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari Natal, hari yang harusnya dinikmati oleh umat Kristiani secara bergembira, tapi yang didapat oleh Hasto Kristianto itu adalah kado Natal istimewa yang sangat tidak menyenangkan hati. Kalau saja ini terjadi pada seorang Muslim yang kemudian mendapatkan penetapan oleh KPK atau sebuah lembaga hukum sebagai tersangka, pasti yang namanya keributan ataupun komentar ataupun kritikan pasti akan sangat besar. Kita beruntung bahwa teman-teman umat Kristiani ataupun teman-teman PDIP tidak ada yang membuat kegaduhan. Mereka menerima keputusan KPK itu dengan hati yang lapang, dan juga Hasto sendiri menyatakan bahwa dia akan taat hukum, dia akan mengikuti hukum secara terbuka, dan juga dia juga menjamin bahwa PDIP adalah partai yang taat hukum dan akan mengikuti hukum secara baik pula. Nah, tapi kita juga bertanya-tanya, sampai seberapa jauh tindakan KPK ini akan kemudian berhenti? Atau sampai seberapa jauh putusan dari KPK itu juga akan misalnya berakhir, ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa putusan ini tentunya tidak melulu kasus pidana korupsi. Mengapa? Karena uang yang diberikan oleh Harun Masiku kepada anggota KPU pada masa itu, pada tahun pemilu 2019 tersebut, itu hanyalah uang yang tidak masuk dalam kategori yang harus ditangani oleh KPK, yaitu 600 juta rupiah yang diberikan oleh Harun Masiku kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nah, tapi kalau kita lihat secara akal sehat, ya, uang sejumlah itu 600 juta rupiah diberikan oleh Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan, itu adalah suatu uang yang sangat besar. Kalau kita lihat dari sisi sogok penyogok hanya untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan ini terjadi karena secara kebetulan anggota PDIP yang terpilih di daerah pemilihan Sumatera Selatan tersebut meninggal dunia, dan karena itu harus dilakukan pergantian antar waktu. Dan pada saat itu yang diajukan adalah Harun Masiku. Pimpinan KPK saat ini menyatakan bahwa bukti dari adanya korupsi itu adalah ditentukannya Harun Masiku yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya Tanah Toraja, kemudian dimasukkan ke wilayah Sulawesi Selatan. Dan pertanyaan saya, apakah pernyataan KPK itu tepat? Kenapa? Karena kita tahu di Republik Indonesia ini tidak ada aturan yang mengharuskan seseorang dari suku A, seseorang dari daerah A, itu harus menjadi wakil rakyat di DPR RI ataupun di DPRD ataupun di DPD, itu harus dari tempat dia berasal. Contohnya, ya, tidak sedikit teman-teman dari berbagai suku di Republik Indonesia, termasuk juga dari PDIP, berlainan dengan suku di mana daerah pemilihan dia. Nah, kita juga bertanya-tanya, KPK kemudian juga mengeluarkan misalnya pencekalan, bukan saja kepada Hasto Kristianto, tapi juga kepada mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Dia juga dinyatakan bahwa tidak boleh keluar negeri
karena memang untuk menyelesaikan kasus Harun Masiku. Yang jadi pertanyaan saya, ya, mengapa KPK kemudian menjadikan Hasto dan juga Menkumham Yasona Lauli sebagai orang-orang yang tidak boleh keluar negeri atau orang yang menjadi tersangka dalam hal ini Hasto ya, dalam kasus Harun Masiku, ketika KPK sendiri dalam 5 tahun terakhir ini, karena kasus ini bermula dari pemilu legislatif 2019, dan kemudian pergantian antar waktu itu atau PAW itu terjadi pada 2020. Pertanyaan saya, kenapa nggak dari 2020 itu kemudian KPK menyelesaikan kasus ini? Baik menjadikan Hasto Kristianto menjadi tersangka, ataupun mencari kemana lenyapnya hilang di telan bumi Harun Masiku tersebut. Ya. Nah, kemudian sekarang beredar lagi pertanyaan banyak orang. Jangan-jangan ada orang yang lebih tinggi posisi wibawa kekuasaannya ketimbang KPK yang kemudian memiliki kepentingan politik tertentu terhadap PDIP, atau lebih tepatnya terhadap posisi-posisi di PDIP yang akan ditetapkan di dalam Kongres Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan antara Januari sampai April 2025 ini. Salah satu yang paling tinggi di PDIP itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kalau ini memang benar-benar terjadi bahwa targetnya itu adalah Megawati, ini tentunya akan menimbulkan suatu kegaduhan politik ya. Apalagi kalau kemudian seperti tidak sedikit dikatakan oleh beberapa pengamat politik bahwa yang memiliki kepentingan politik untuk ini tentunya adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yaitu Joko Widodo atau Jokowi. Mengapa? Hasto sendiri sudah pernah menyatakan bahwa Jokowi berminat menjadi Ketua Umum PDIP. Dan kita juga tahu bahwa Hasto atau Guntur Soekarno Putra pernah menulis sebelum ada gonjang-ganjing politik akan majunya Gibran sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, bahwa kalau nanti Jokowi sudah lengser dari posisi dia sebagai presiden, ada baiknya dia kemudian dipilih menjadi Ketua Umum PDIP dan Megawati harus legowo soal itu. Kita tahu tulisan Hasto di harian Kompas tersebut itu tentunya dengan satu alasan bahwa tidak ada masalah pribadi antara Megawati dan Jokowi. Tidak ada masalah pribadi antara Jokowi dengan PDIP. Ya. Tidak ada persoalan hukum antara misalnya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia yang kemudian menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Semua itu kalau terjadi secara smooth, bukan mustahil, lagi-lagi bukan mustahil, Jokowi akan bisa menjadi Ketua Umum PDIP dalam Kongres baik pada akhir 2024 ini ataupun pada awal 2025 ini. Inilah suatu situasi politik yang memang kadang-kadang itu berjalan dengan smooth, tapi juga lebih banyak yang namanya hubungan politik kadang-kadang juga berjalan dengan sangat-sangat penuh drama politik. Nah, kalau kita lihat, Jokowi juga mendapatkan tawaran untuk menjadi Ketua Umum di Partai Gerindra, di Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan sebagainya. Dan jangan lupa, Jokowi juga pernah dituduh melakukan apa yang disebut dengan si tukang kayu yang menggergaji pohon beringin. Dalam hal ini mengobrak-abrik Partai Golkar. Jokowi juga pernah dituduh akan melakukan suatu pergantian ketua umum di Partai Demokrat ya, sehingga kemudian bisa terjadi pergantian dari AHY kepada pada saat itu ya ketua KSP. Dan kita tahu ya rencana politik tersebut gagal total, dan apa yang terjadi setelah itu baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun anaknya yaitu AHY ya,
tidak melakukan suatu tindakan politik apapun sebagai balasan terhadap Joko Widodo yang mencalonkan ketua KSP ya secara resmi menjadi calon ketua umum Partai Demokrat. Nah, kita juga tahu ya bagaimana misalnya Jokowi sebagai presiden itu mengobrak-abrik juga Partai Nasdem ya. Dan salah satu yang terkait juga dengan peristiwa di Partai Nasdem yaitu sang mantan ketua KPK sendiri yaitu Firly Bahuri. Dan kita tahu kasus Firly ini ditangani oleh polisi sampai detik ini belum selesai. Apa yang saya katakan di sini? Polri sudah menyatakan dia sebagai tersangka, tapi kemudian dia tidak pernah masuk tahanan. Nah, kembali lagi ke soal PDIP. Apakah kemudian yang dilakukan oleh Jokowi nantinya itu adalah berupaya melakukan apa yang disebut dengan divide and rule. Ini adalah gaya untuk bagaimana seorang penguasa itu memecah belah dan kemudian mengambil alih kekuasaan kepada negara ataupun partai politik ataupun hal yang lain. Ya. Politik pecah belah ini sebetulnya ini adalah hal yang biasa pada era kolonial Belanda. Tapi kalau kemudian politik pecah belah ini ternyata terus berlangsung, apalagi di era reformasi, ini yang kemudian kita bertanya-tanya, kapan kita menjadi sebuah negara dengan demokrasi yang matang, di mana perhelatan politik di dalam suatu partai politik atau pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah itu benar-benar purely demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Kenapa? Kalau kemudian ada orang yang merasa berkuasa, ada orang yang kemudian juga merasa memiliki pengaruh besar di dalam suatu pemerintahan, itu terus masih bisa melakukan hal-hal yang boleh dikatakan mempengaruhi jalannya atau proses politik, baik itu bersifat nasional ataupun di dalam partai politik. Itu yang kemudian kita bertanya-tanya, kapan kita menjadi negara yang purely demokrasi, bukan demokrasi yang cacat. Nah, kita juga tahu ya bahwa Jokowi di dalam suatu wawancara atau doorstop dengan berbagai media massa, dia mengatakan bahwa dia tidak punya urusan dengan persoalan Hasto. Dia bilang, saya sudah pensiun. Apakah kemudian kita percaya? Mengapa? Karena ketika Jokowi mengatakan bahwa setelah saya lengser, ya, itu saya akan tutup mulut, berpuasa, bersuara selama 40 hari setelah 20 Oktober 2024. Apakah itu dilakukan? Ternyata tidak. Bahkan beliau sendiri menyatakan bahwa beliau melakukan endorsement terhadap 84 calon kepala daerah, baik itu tingkatan gubernur, bupati, wali kota. Bahkan di dalam berbagai video-video media sosial dari mereka-mereka yang menjadi pendukung Jokowi, tidak sedikit kemudian dia mengatakan, saya titip daerah A, saya titip daerah B, saya titip daerah C atau dan sebagainya ya. Seperti dulu Bung Karno menyatakan, saya titip Indonesia kepadamu, rakyat Indonesia. Pertanyaan saya, apakah melakukan suatu pernyataan titip-titip politik tersebut bukanlah suatu tindakan politik? Ya. Apakah di situ dia juga ingin menyatakan bahwa saya tidak lagi ikut campur tangan di dalam persoalan politik? Ternyata tidak. Ya. Dan karena itu, saya termasuk orang yang percaya bahwa bukan mustahil bahwa entah karena persoalan dendam pribadi, entah karena persoalan dendam politik, karena Megawati adalah satu-satunya ketua umum partai antara tahun 2000-an itu ya, bahkan setelah COVID atau sebelum COVID 2019 itu terhadap rencana Jokowi untuk menjadi presiden jabatan ketiga ya. Dan kita tahu kalau dia mengatakan bahwa kalau ada orang mengatakan bahwa saya
ingin menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya, itu ingin menampar muka saya, kemudian juga menjelek-jelekan saya, dan sebagainya, Anda juga pasti masih ingat bagaimana seorang menteri koordinator yang sangat dekat dengan Jokowi mengatakan bahwa yang ingin menjadikan Jokowi dan jadi presiden untuk masa jabatan ketiga itu adalah rakyat. Melalui data yang mana? Ini lihat nih big data, big data, big data, ya kan? Jadi big data itu menunjukkan bahwa memang rakyatlah yang menginginkan Jokowi untuk masa jabatan ketiga kalinya. Dan pertanyaan saya, apakah kemudian Jokowi bisa mengatakan dia tidak pernah menginginkan hal itu? Anda bisa lihat juga, kalau nggak percaya, cobalah Anda wawancarai anggota DPR yang pada saat itu juga membahas apakah itu masa jabatan ketiga ataukah paling tidak penambahan masa jabatan untuk 2 atau 3 tahun tambahan karena adanya persoalan COVID. Dan menurut seorang anggota DPR juga itu mengatakan pada saya dalam sebuah diskusi, dia mengatakan tidak ada satupun anggota DPR yang menolak. Mengapa? Sebab kalau Jokowi bertambah masa jabatannya 2 atau 3 tahun, itu otomatis anggota DPR pun akan bertambah masa jabatannya 2 atau 3 tahun. Jadi ini adalah persoalan bagaimana nikmatnya kalau mereka menyetujui keinginan presiden, itu berarti juga mereka akan mendapat tambahan masa kekuasaan atau masa tugas 3 tahun dari 2024 itu. Dan Anda tahu siapa yang sangat marah dengan pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Tidak ada ketua-ketua partai yang kemudian mengatakan tidak boleh kecuali satu orang yang namanya Megawati Soekarno Putri. Dia mengatakan bahwa kalau itu ditambah-tambah apakah 2 tahun atau ketiga tahun, apalagi masa jabatan ketiga, itu benar-benar melanggar konstitusi. Karena kita tahu konstitusi hasil amandemen itu hanya menyatakan seorang calon presiden dan wakil presiden itu menduduki jabatan karena pemilihan umum atau pemilihan presiden langsung, dan setelah itu dia hanya bisa dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Jadi itulah hal yang harus kita pertahankan. Nah, kalau kemudian nanti apa yang tadi saya katakan ya, bagaimana Jokowi melakukan suatu divide and rule atau politik pecah belah ke dalam PDIP, dan bukan mustahil dia juga masih memiliki orang-orang dekat dalam PDIP, mungkin di dalam PDIP, dan kalau itu ternyata terjadi, Anda tahu apa yang akan terjadi di PDIP, itu adalah suatu pergumulan politik yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena akan ada pro dan kontra, dan kemudian akan ada gerakan-gerakan politik, dan kalau selama ini sudah ada yang disebut dengan pernyataan kebulatan tekad, seperti ketika katanya rakyat itu menginginkan Soeharto sebagai bapak pembangunan, ini ternyata terjadi lagi dengan kebulatan tekad untuk menjadikan Megawati tetap sebagai ketua umum, tapi di sisi lain, kebulatan tekad itu ternyata bisa saja dirusak oleh satu kepentingan politik ya, demi misalnya agar Megawati tidak lagi terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Bagi saya, persoalan ketua umum itu adalah persoalan mereka yang memiliki hak suara di dalam partai. Saya bukan anggota partai, saya juga tidak memiliki suatu ikatan apapun dengan PDIP, tapi saya menginginkan jangan sampai perhelatan politik di dalam partai itu kemudian diintervensi oleh kekuatan dari luar. Apakah itu misalnya seorang presiden, mantan presiden, ataukah menteri dalam negeri seperti yang terjadi pada era Orde Baru ya, di mana perhelatan politik yang ada di dalam Partai Persatuan Pembangunan dan juga Partai Demokrasi Indonesia itu tidak jarang diintervensi oleh kekuatan di luar partai. Berikan komentar Anda.